Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli, sahabat kimia. Siapa saja yang suka kimia, kepo sama kimia, dan mau belajar kimia dengan konsep yang benar tanpa menghafal rumus, silahkan join di channel ini. Sahabat kimia, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin bermanfaat bagi para pengunjung. Terima kasih. Baik, sekarang Bu Eli akan membahas suatu materi yang esensial tapi jarang diajarkan ya. Apa itu ya? Nah, di sini kita melihat gambar grafik titrasi asam basa. Yang Bu Eli pilih kali ini adalah titrasi basa kuat pada asam lemah. Basa kuatnya kita menggunakan NaOH 0,1 molar dan asam lemahnya kita menggunakan CH3COH 0,1 molar sebanyak 25 mili. Nah, sahabat kimia, kita lihat nih ada grafik titrasinya ya. Kemudian di grafik titrasi ini kita bisa menentukan nilai Ka. Nah, bagian ini yang jarang diajarkan ya. Oleh karena itu kita mau belajar bersama-sama di channel ini. Jangan lupa ya, ayo kita tonton sampai habis ya. Jangan di-skip ya, supaya mendapat pemahaman yang komprehensif karena ini materinya cukup detail dan perlu diulang-ulang. Nah, sahabat kimia, nanti di sini Bu Eli akan memberikan tambahan informasi tentang daerah buffer, karena daerah buffer di grafik ini itu adalah suatu clue untuk menentukan nilai Ka-nya ya. Meskipun nanti pada video berikutnya tentang buffer, pH buffer, larutan buffer, ciri-ciri buffer itu akan dibahas khusus ya sahabat kimia. Baik, kita akan mulai. Grafik titrasi NaOH 0,1 molar pada 25 mili CH3COH 0,1 molar. CH3COH ini bisa kita sebut ya ini sebagai asam cuka ya. Sahabat kimia tentu tahu ya asam cuka yang seperti apa. Nama lainnya asam asetat, nama lainnya asam etanoat. Nah, sahabat kimia, tujuan dari menganalisis grafik, membuat grafik, dan menganalisisnya itu adalah menghitung nilai pKa. pKa sama dengan min log Ka, sehingga kita juga sama aja bisa menentukan nilai Ka pada grafik ini ya. Nah, kalau kita mempelajari grafik, membuat grafik, maka ada komponen grafik yang perlu diingat dan ditulis, yaitu satu, judulnya ditulis, titrasi apa ya. Kemudian pilih ya, mana titrannya. Titran itu adalah pentitrasi, pengukur ya, pentitrasi ya. Atau apa? Pengukur. Pengukurnya adalah di sini adalah NaOH ya. Kemudian titrat. Titrat itu adalah yang dititrasi ya. Yang dititrasi adalah yang diukur ya. Nah, dalam kasus soal ini adalah CH3COH-nya ya. Lalu yang namanya grafik tentu ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya itu volume titran, yaitu NaOH 0,1 molar dalam satuan mili ya, tidak mungkin liter ya, karena buret nanti kan titrannya dimasukkan ke dalam buret yang kapasitas maksimalnya hanya 50 mili ya. Jadi ini satuannya mili atau cm kubik ya. Sementara sumbu Y-nya adalah angka pH-nya. Nah, sahabat kimia, kita menuju ke sini ya. Setelah mengetahui clue dari komponen-komponen grafik, maka ini adalah tabel data hasil titrasi ya. Hasil eksperimen titrasi NaOH 0,1 molar pada CH3COH 25 mili juga sebanyak 0,1 molar ya. Dan ini gambar eksperimennya, anak F1 sudah melakukan ya, sudah eksperimen, jadi lebih ada gambaran ya. Jadi eksperimennya itu kita menggunakan buret, ini yang panjang ini buret ya sahabat kimia. Di dalam buret ini kita isi larutan titran yaitu NaOH 0,1 molar ya. Kemudian di sini nanti ada keran ya. Nah, jadi kerannya ini nanti akan dibuka pelan-pelan lalu meneteslah larutan NaOH di sini ya. Menetes setetes demi setetes. Setetes itu 0,05 mili. One drop ya, full drop itu 0,05 mili ya. Menetes kemana nih? Menetes ke alat gelas yang namanya Erlenmeyer ya. Erlenmeyer ya seperti ini. Ini isinya adalah larutan titrat ya, yaitu CH3COH 0,1 molar sebanyak 25 mili. Nah, di dalam Erlenmeyer ini tidak hanya ada titrat, tetapi ingat ya, kita perlu menambahkan indikator BTB atau PP
ya. Pada titrasi basa kuat, asam lemah atau asam lemah basa kuat ini kita menggunakan 2 indikator yang cocok trayek pH-nya yaitu PTB atau PP ya. Mengapa dipilih ini itu nanti pada video khusus berikutnya ya. Nah, sahabat kimia, indikator akan memberikan perubahan warna sehingga kita tahu kapan tetesan dari NaOH ini harus dihentikan ya. Baik sahabat kimia, setelah tetesan NaOH-nya menetes, kemudian kita hitung pH-nya ya. Jadi volume NaOH ini nanti kita letakkan sebagai sumbu X, sementara hitungan pH-nya pada sumbu Y ya, sahabat kimia. Seperti ini ya. Oke. Nah, lalu kita lihat ya, pada saat 0 mili NaOH artinya titrasi belum mulai ya, belum mulai. Maka pH-nya adalah pH awalnya adalah 2,8. Nah, kita lihat makin banyak tetesannya ke bawah, maka pH-nya makin besar. Iya dong, karena NaOH-nya yang diteteskan itu akan makin banyak, maka pH-nya makin besar, makin basah ya. Nah, sampai pada suatu volume yang sama ya, hampir sama dengan volume nitratnya. pH3COH-nya 25 mili ya. Nah, di ruang 4,9 dan 25 mili NaOH, ini saat volume titran sama dengan titrat ya sahabat kimia itu udah mulai terjadi lonjakan pH nih yang cukup drastis ya. Dari 6, ke 7, lalu ke 8, dan penambahan sekian tetes ya, misalnya 1 2 tetes saja itu juga lonjakannya drastis banget nih. 11,3, 12 dan nah pada area ini ya, ini kalau kita lanjutkan ke 29 tetes, 30 mili maksudnya ya, bla 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 mili, itu nanti pH-nya sudah semakin stagnan ya. 12,0, 12,59, 12,6, 12,8 nih. Ini artinya sudah stagnan ya. Mengapa begitu? Yuk kita lihat grafiknya. Nah, ini adalah grafik titrasinya ya. Ada judulnya ya, sahabat kimia. Ini judulnya ya. Kemudian sumbu Y-nya pH, sumbu X-nya adalah volume titran yaitu NaOH-nya dalam mili. Nah, sahabat kimia yang angka ini X, Y-nya kita plotting ya. X0, Y 2,88. Mana nih? X0, Y 2,88. Nah, ini adalah pH belum mulai ya, sahabat kimia. Nah, kemudian yang 3 ya, 3 mili 3,89 ya. 3 mili. Jadi kalau di sini 2,5 ya, 3 mili ke sini ya, sahabat. Nah, ya itu hampir 4 ya, 3,89 ya. Yuk lagi. 6 mili, 4,26 ya. 6 mili itu kalau di sini 7,5 ya, di sekitar ini ya sahabat kimia, kita naikkan, kita buat plottingnya. 6 mili itu sekitar 4, nih ya, 6 mili 4,26. Demikian seterusnya kita melihat ada peningkatan pH ya, karena penambahan NaOH, penambahan larutan basah sehingga pH-nya makin naik ya. Naiknya ini perlahan-lahan, gradually ya. Sampai di volume mendekati 25 mili ya. Ini adalah volume dari CH3COH sendiri ya, di mana volume NaOH itu hampir sama atau sama dengan volume CH3COH-nya sama dengan NaOH-nya, maka kita tarik garis ke atas nih sahabat kimia ya. Kemudian kita ke sini. Nah ya, jadi pas di belokan ini ya titik ini pas antara belokan sama mau tegaknya, ini sekitar 6, sampai 7 nih ya sahabat kimia. Ini sudah terjadi perubahan pH yang cukup menuju drastis. Artinya pada area ini ya, titrasi yaitu penetesan larutan NaOH ini harus pelan-pelan ya. Harus pelan-pelan, setetes goyang, setetes digoyang. Begitu ya sahabat kimia, jangan sampai kebanyakan, karena kalau kebanyakan apa? Nih lihat. Ya, penambahan 1 tetes aja itu sudah naik sekian. Kalau perbedaan pH 1 tingkat, 1 poin itu sama dengan 10 kali lipat. Jadi bukan karena pH 6 sama 7 cuma selisih sedikit, tidak seperti itu. Kalau pH 6 dibandingkan pH 7 itu selisihnya banyak, yaitu 10 kali lipat, lebih basah, lebih asam, seperti itu ya sahabat kimia. Jadi penambahan sedikit
tetes saja dia sudah mencapai ke 8, ya. Terus lagi nih, masih di 25, nih sahabat kimia ya. Nih, 25,1. Nah, terjadi lonjakan pH yang drastis sekali di sini nih sahabat kimia ya, hampir ke 12 ya. Padahal masih di seputaran 25 mili ya. Nah, kemudian 25 lebih, nah ini sudah mulai melambat ya, maksudnya perubahan pH-nya sudah mulai melambat. Nah, nanti lama-lama seperti ini sahabat kimia. Nah, lama-lama akan stagnan ya. Artinya di daerah sini sudah basah semua ya. Nah, sahabat kimia dari hasil analisis ini kita perlu mengetahui area-area penting yang perlu kita jadikan clue untuk menentukan KA dari grafik titrasi ya. Satu ya, kita lihat daerah yang tegak dulu ya, kita awali dari sini. Daerah yang tegak ini adalah yaitu pada saat volumenya udah masuk ke daerah kurva yang tegak, kemudian jangan pas dibelokkan ya. Jadi yang sudah permanen di sini, ini kita sebut titik ekivalen ya, atau disebut titik akhir titrasi, yaitu saat titrasi harus dihentikan karena terjadi perubahan warna indikator ya, dari misalnya kita menggunakan BTB ya, misalnya menggunakan BTB dari kuning di CH3COH, kemudian di sana ada penambahan basa yang sudah hampir sama ya, atau dikatakan sama persis dengan volume CH3COH-nya, maka dari kuning berubah menjadi hijau ya. Jadi di sini kalau menggunakan PTB, maka warnanya adalah apa? Hijau ya, perubahan indikatornya. Nah, ini titik ekivalen. Titik ekivalen adalah saat jumlah milimol atau mol dari titrat sama dengan titrat. Nah, di sini kita lihat volumenya itu sama ya. Kenapa? Karena ya kita ambilnya konsentrasinya yang 0,1 molar ya sebetulnya. Ini kan gampang ya melihatnya. Oke. Nah, jadi ini adalah titik ekivalen. Nah, kemudian sahabat kimia, bagaimana dengan titik-titik di bawah ini ya? Ini kan pas belokan kan di sini ya. Kemudian ada titik-titik di bawah ini mulai dari 2 ya sampai ke hampir 4 dan seterusnya, ini naik secara perlahan. Ini adalah daerah di mana persamaan reaksinya seperti ini ya, Bu Eli gambar ya. Bu Eli tulis ya. Nah, jadi pada dasarnya kita akan menuju persamaan reaksi kimia CH3COOH ditambah H2O. Ini berkesetimbangan reaksi bolak-balik ya. Ini akan menghasilkan CH3. Oh ya, ini ditambah NaOH maksud Bu Eli ya. NaOH-nya ya, ini akan menghasilkan CH3COONA. Ini suatu garam ya. Ini garam ya, ditambah H2O. Mengapa? Karena garam itu ciri-cirinya adalah ada ion logamnya ya. Kemudian ada anionnya. Nah, sahabat kimia, pada keadaan awal ini adalah 25 mili 0,1 molar. Maka di sini kita tulis 2,5 milimol. Nah, sementara NaOH-nya itu juga 0,1 molar. Nah, sahabat kimia, kalau ini kita tadi bahas disamakan ya volumenya ya 25 mili, maka ini juga 2,5 milimol. Nah, sahabat kimia, dan ini belum terbentuk dulu ya. Nah, kemudian pada keadaan reaksi ya, reaksi karena ini NaOH-nya 1, CH3COH-nya 1, ini lihatnya ke sini ya. Nah, ini lihatnya ke sini ya, sahabat kimia ya. Oke, ini reaksi yang ini ya. Nah, sehingga maka di sini juga 2,5 ya. 2,5, ini juga 2,5 milimol. Ini juga garamnya juga 2,5 milimol ya. H2O-nya tidak perlu. Sehingga pada keadaan setimbang, sisa atau ini dibilang sisa atau setimbang seperti itu, ini habis. Jadi CH3COH-nya habis, NaOH-nya juga habis, yang sisa adalah 2,5 milimol. Nah, sahabat kimia, ini milimol ya sahabat kimia, ini adalah yang ada adalah jumlah garamnya ya. Nah, garamnya inilah yang kita sebut adanya garam ini karena asamnya habis, basanya habis, ini yang kita sebut sebagai titik ekivalen ya, yang dicapai pada pH 8, ya seperti ini nih, di sekitar ini ya, 8 di bawah 9.
Nah, sahabat kimia, ini pH titik ekuivalen. Kita tidak sedang membahas ini, tapi ini sebagai clue ya. Oke, kita lanjutkan sahabat kimia ya. Jika CH3COO-Na ya, seperti ini, nah, CH3COO. Oh, balik ke sini dulu. CH3COOH, kita ulang ya, ditambah NaOH. Ini menghasilkan tadi CH3COO- ya, Na+, jadi ini garam ditambah H2O. Dari mana? Karena ini tuker-tukeran kation ya, min plus kation anion, min ke plus ke min, jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, sahabat kimia, CH3COH itu kan asam lemah ya, sehingga ingat dia punya nilai Ka. Misalnya kita kasih Ka-nya 10 ml ya. Dan di sini konsentrasinya tadi 0,1 molar sebanyak 25 mili. Kita kalikan jadi 2,5 milimol ya. Ini kondisi awal ya. Nah, sementara NaOH-nya adalah 0,1 molar. Nah, sahabat kimia, jika ya kita ambil volume dari NaOH-nya itu ya, bentar, ini yang bereaksi maksudnya ya. Yang bereaksi itu adalah di sini setengah, maksudnya pada saat diteteskan maka setengah dari volume CH3COH kita kalikan dengan 0,1 molar ya, mili ya. Ini akan menghasilkan 12,5 kali ini berarti 1,25 milimol ya. Maka yang bereaksi itu adalah kita menentukan bereaksi pembatasnya ya. Di sini jadi kalau 1 CH3COH itu 2,5 milimol bereaksi dengan 1 mol NaOH yaitu 1,25 milimol, maka tentu yang NaOH akan habis karena dia lebih sedikit jumlahnya ya. Demikian juga garamnya. Garamnya akan ikut ini ya. 1,25 milimol ya. Ini milimol semua ya sahabat kimia ya. Kita garis. Nah, ya. Nah, sehingga ini habis. Nah, ini ini masih sisa ya 1,25 ya. Ini sisanya 1,25 milimol. Nah, yang habis ternyata yang NaOH ya. Ini 1,25 awal, kemudian bereaksi 1,25 pada ini habis. Sementara jadi KCO- Na plusnya 1,25 mili. Nah, sahabat kimia ini milimol ya atau mol. Nanti kalau dimasukkan ke persamaan kesetimbangan baru dibagi dengan volume mililiter ya. Seperti itu. Nah, sahabat kimia ini X ini, misalnya X ya. Ternyata dari sini kita melihat ya bahwa jumlah asam lemahnya sama dengan jumlah garam ya. Jumlah asam lemah sama dengan jumlah garam. Ini garam. Ini apa? Asam lemah. Asam lemah di video sebelumnya Bu Eli sudah bahas ciri-cirinya adalah mempunyai nilai Ka ya. Ini apa? Tulis sini dulu. Sama jumlahnya ya. Sahabat kimia. Nah, kemudian kita membuat sebuah persamaan disosiasi. Jadi CH3COOH terdisosiasi dalam air dan dia melakukan reaksi kesetimbangan menghasilkan CH3COO- ditambah H3O+ atau H+ ditambah H2O ya. Di sini ada nilai Ka kan. Nah, sahabat kimia di sini kalau 2,5 milimol ya, milimol CH3COH itu tidak menghasilkan 2,5 milimol, salah ya. Kenapa? Karena maksud Ibu adalah tidak menghasilkan 2,5 milimol H+ karena ini adalah asam lemah. Demikian juga CH3COO-nya itu jumlahnya adalah sangat sedikit, X milimol, dan itu jauh lebih kecil dibandingkan 2,5 milimol. Paham ya sampai sini? Sekali lagi, CH3COH adalah asam lemah karena apa? Punya Ka. Jadi kalau CH3COH-nya ada 2,5 milimol, maka dia tidak menghasilkan 2,5 milimol CH3CO- atau 2,5 milimol H+-nya.
ya. Yang dihasilkan berapa? Yang dihasilkan adalah X milimol, jauh lebih kecil dibandingkan 2,5 milimol. Oke. Nah, ini berbeda kalau kita, membuat pengionan CH3COONA ya. Apa ini? CH3COONA ini adalah garam. Garam basa ya. Garam basa adalah larutan elektrolit yang kuat sehingga dia akan mengion jauh lebih sempurna CH3COO- ditambah Na+, ya. Ini garam basa, ingat ini tandanya satu arah, sementara ini tandanya bolak-balik menunjukkan dia disosiasisnya sebagian parsial ya. Nah, jadi kalau di sini garam basanya itu 2,5 milimol ya, maka CH3COO-nya iya juga 2,5 milimol dan Na plusnya iya 2,5 milimol ya. Seperti itu artinya meskipun nanti ini ada bahasan khusus ya di video berikutnya, masih banyak videonya ya sahabat kimia, namanya hidrolisis garam ya. Hidrolisis garam. Yang terhidrolisis itu nanti yang ini ya. Tapi dalam penjelasan kali ini Bu Eli ambil saja ini kita anggap sebagai garam basa yang elektrolit kuat sehingga 2,5 milimol itu bisa relatif menghasilkan juga hampir sama 2,5 milimol CH3CO- dan 2,5 milimol Na+. Artinya di sini kita menjumlahkan gabungan dari 2,5 milimol CH3COO- dan X milimol yang sangat kecil dibandingkan 2,5 milimol dari CH3COH, ya X milimol ini miliknya CH3CO-. Ya, jadi gini, CH3 CH3COO- dari CH3COOH itu X milimol yang sangat-sangat kecil ya, Bu Eli tulis seperti ini tandanya ya. Sementara CH3COO- dari garam yang relatif lebih kuat elektrolitnya yaitu CH3COONA dari garam ini. Itu relatif lebih besar yaitu 2,5 milimol ya, hampir sama dengan konsentrasi garamnya. Nah, kalau ini dijumlah sahabat kimia, ini kan sangat-sangat kecil, maka ya udah ini sama dengan 2,5 milimol aja. Ya. Maksudnya oke 2,5 ditambah X milimol. Tetapi X itu terlalu kecil sehingga dibuat 2,5 milimol aja. Artinya apa? Artinya bahwa gabungan dari CH3CO- itu dominan berasal dari CH3COONA ya. Ini adalah konsentrasi. Jadi CH3COO-nya itu dianggap sama dengan konsentrasi CH3COONA. Ya, sahabat kimia, ini adalah dasar berpikirnya. Sehingga kita bisa membuat sebuah persamaan seperti ini. Ini banyak menulis persamaan ya, sahabat kimia ya. Karena kalau belajar kimia itu harus wajib disertai persamaan reaksi kimia yang setara ya, sahabat kimia ya. Nah, seperti ini. Sehingga kalau menulis persamaan Ka, ya ini kan punya Ka ya sahabat kimia ya, punya Ka yang nilainya 10-5 ya. Jadi Ka sama dengan konsentrasi CH3COO- kali H plus atau H3O plus dibagi konsentrasi CH3COOH ya. Sahabat kimia. Nah, ingat CH3COO-nya ini ya, CH3CO-nya ini tulis lagi lah sini. Itu sama dengan apa? CH3COONA sama dengan garam ya. Kalau menggunakan istilah Bronsted-Lowry ya, teori asam basa Bronsted-Lowry, ini sebutannya adalah CH3COO-, CH3COONA itu sebutannya adalah basa konjugasi ya. Wah, banyak sekali nih singkatan-singkatan ya. Karena kimia itu ilmu yang komprehensif, yang ya cukup kompleks ya. Oke, sahabat kimia, jadi ada apa nih CH3CO- dibagi CH3COOH. Nah, sahabat kimia kita kembali ke sini. Nah ya, pada saat ini CH3COOH-nya ya sama dengan CH3COO- ya.
Ini kita lihat yaitu dicapai pada saat volume titran atau NaOH-nya adalah setengah dari volume titratnya, itu maka volume CH3COH-nya, jumlah zat CH3COH-nya sama dengan jumlah zat CH3COONA ya. Syaratnya apa? Ini, volume titran setengah dari volume titrat. Maka di sini karena sama ya jumlah zatnya, maka ini sama ya. Kalau sama ya berarti misal kita memasukkan tadi ya 2,5 milimol dibagi X mililiter ya, ini mililiter total ya yang hasil titrasi dibagi 2,5 milimol. Milimol per mililiter itu sedimolar ya. X mililiter total. Nah, ini sama loh. Ya, ini masih dikalikan H+. Itu sama dengan Ka. Ya. Jadi ini kan bisa dieliminasi ya sahabat kimia sehingga Ka itu akhirnya Ka sama dengan konsentrasi H+ atau dibuat pKa sama dengan pH. Nah, ketemu deh ya sahabat kimia ya. pKa itu min log Ka, pKa sama dengan min log Ka, pH sama dengan min log konsentrasi H+, ya. Nah, berdasarkan ini sahabat kimia maka kita akan kembali ke grafiknya ya. Seperti ini kita kembali ke grafik. Nah, jadi di setengah dari volume 25 mili, setengah dari volume titrannya, yaitu kalau di sini ya berarti 12 setengah, 25 bagi 2, 12 setengah ya. 12 setengah mili. Ini 12 setengah mili. Kita tarik ke atas. Nah, ternyata di titik ini nih sahabat kimia nih ya. Di titik ini kita tarik garis ke samping ya ke sini. Nanti pakai penggaris gitu ya. Di sini masih di bawah 5 ya. Ini adalah pH. pH berapa? pH 4,8. Nah, ternyata pH 4,8 yaitu saat volume titran adalah setengah dari volume titrat itu merupakan pKa. Ya, dan ketemu deh ya. Maka terjawablah nilai Ka atau pKa dari grafik titrasi ya. Bagaimana cara menentukan nilai Ka-nya ya kayak kemarin di video itu ya. pKa sama dengan min log Ka ya. Jadi Ka-nya kalau pKa-nya 4,8 jadi Ka-nya adalah 10 pangkat min 4,8. Nah, sahabat kimia bagaimana menentukan Ka dari grafik titrasi itu adalah dengan menentukan daerah buffer ya. Clue-nya ada di area buffer. Ini area buffer. Nah, buffer paling tepat ya. Area buffer paling pas, paling tepat itu adalah di sini di pH. pH buffer paling tepat adalah saat volume titran adalah setengah dari volume titratnya ya. Lalu di bawah 12,5 buffer tidak? Ini buffer juga. Lalu di atas 12,5 sampai ke belokan ini sampai ke 24, sekian mili, ini buffer tidak? Buffer. Jadi sepanjang area ini ya, sepanjang area setelah pH 2,8 ini ya, setelah 0 mili ini segini ya. Ini sebetulnya adalah area buffer ya sampai ke belokan ini. Tetapi area buffer paling tepat itu dicapai yaitu pada volume setengah dari titran ya, setengah dari titrat ya. Volume titran sama dengan setengah dari titrat. Ini boleh ulang-ulang ya. Sehingga menentukan nilai pKa-nya yaitu pada volume setengah titrat itu, yaitu dengan menentukan nilai pH-nya karena pH sama dengan pKa-nya. Ya, bagaimana sahabat kimia? Jangan lupa ya ketika sahabat kimia menganalisis grafik ini ya, maka kita harus kembali kepada persamaan ini ya, persamaan
titik ekuivalennya ya. Titik ekuivalennya ini sebagai patokan ya. Jadi kita mundur dari titik ekuivalen ya ke bawah ya, bukan ke atas ya, mundur dari titik ekuivalen. Yaitu titik ekuivalen dicapai saat jumlah dari CH3COH dan NaOH-nya itu sama, tadi sama-sama habis, yang sisa adalah garamnya. Nah, bagaimana pada daerah buffer ya? Pada daerah buffer itu yang paling tepat dicapai saat jumlah dari saat volume dari NaOH adalah setengah dari volume titratnya ya, CH3COH-nya. Sehingga dengan demikian pada saat bereaksi maka setimbang atau sisa ya, maka NaOH-nya harus habis. NaOH harus habis. Kenapa? Supaya yang sisa adalah masih di asam lemahnya CH3COH-nya dan garamnya ya, CH3COONA-nya ya. Dan jumlahnya harus sama ya. CH3COH-nya sama dengan CH3COONA-nya ya. Nah, lalu kita buat ya. Karena dari CH3COOH terhadap CH3CONA ini nanti yang mengalami disosiasi lagi parsial itu adalah yang CH3COOH-nya ya. CH3COH-nya terdisosiasi lagi menghasilkan CH3CO- dan H+. Nah, sobat kimia lalu kita menentukan persamaan nilai Ka-nya seperti pada video sebelumnya ya, yaitu hasil kali konsentrasi. Ingat ya, konsentrasi berarti dalam molar ya. Jadi kalau kita ketemu milimol maka bagi dengan mililiter ya. Jadi hasil kali konsentrasi anionnya, larutannya, produknya itu CH3CO- kali H+ dibagi konsentrasi CH3COOH atau asamnya ya. Nah, di sini sekali lagi karena sama jumlahnya pada keadaan setimbang nih ya, sama tuh kan, sama kan, maka di sini persamaannya CH3CO- dibagi CH3COH-nya sama dengan 1 ya. Kan 2,5 milimol dibagi X dibagi 2,5 milimol dibagi X adalah kan 1 ya. Maka Ka sama dengan H+ ya. Ka sama dengan H+ ya. pKa sama dengan pH ya. Kalau menulis pKa itu min log Ka ya dan pH min log H+ ya. Sehingga kesimpulan nih sahabat kimia, apa? Buffer paling tepat ya, buffer paling tepat pada grafik titrasi ya, titrasi asam basa ya, asam lemah, basa kuat itu adalah saat, ayo saat apa? Sahabat kimia, volume titran ya sama dengan setengah volume titrat ya. Nah, sehingga di sini maka kita tinggal baca pH-nya ya. Baca pH-nya. Kemudian apa? pH itu sama dengan pKa-nya ya. pH sama dengan pKa-nya ya. Oke, boleh tulis besar-besar pH sama dengan pKa ya, atau konsentrasi H+-nya sama dengan Ka-nya ya. Sahabat kimia, ini dicapai sekali lagi saat volume titran sama dengan setengah volume titrat, yaitu pada area buffer paling tepat. Ya, sahabat kimia. Demikian video ini cukup panjang ya sahabat kimia. Ini kalau belum jelas silahkan diulang-ulang, diklik ulang, pelan-pelan, dicatat sampai paham ya. Karena ini adalah bagian yang esensial dari sebuah materi grafik titrasi asam basa. Bagian ini sering terlewatkan, tetapi sesungguhnya bagian ini penting untuk dipelajari. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan memberkati.